40 organik, 35, 34 itu yang non organik. Bayangkan, sudah biayanya lebih murah, Hemat, ya. pemupukannya lebih hemat, cara kerjanya juga lebih gampang. Ini pupuk apa namanya? Bonggol pisang, Pak. Bonggol pisang. Campurannya apa saja? Campurnya cuma bonggol pisang sama air cucian beras. Oh, bonggol pisang campurannya dengan air cucian beras. Bonggol pisang dicincang-cincang, kemudian direndam dengan cucian beras itu sampai dengan kurang lebih 15 sampai 20 hari. Kalau dia sudah hancur, jelaskan dia jadi busuk. 15 hari itu dia Nah, difermentasi. Iya, itu kan dia sudah busuk. Sudah busuk berarti dia mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Iya. Jadi untuk mengantisipasi itu harus ada gula merah. Gula merah kurang lebih kalau 5 liter ini Untuk menghilangkan bau busuknya itu Iya. campur dengan gula merah. Gula merah itu dalam 5 liter itu dia butuhkan 250 gram. Iya, iya. Gula merahnya itu di Jadi samping dia batang pisangnya berapa gram? 3 kilo, Pak. 3 kilo 3 itu kilo batang dicincang-cincang. pisang dicincang-cincang. Bonggol yang di bonggolnya. dalam. Bonggolnya itu dicincang. Bonggolnya dicincang 3 kilo, Baru dicampur campur dengan dengan air berasnya cucian berapa liter? beras 5 liter. Air cucian beras 5 liter. Baru difermentasi Iya. selama 15 hari. 15 hari. Dicampur Setelah dia sudah 15 hari, tapi ini kan harus ditutup. Iya, Ditutup, dikasih rapatnya. kasih lubang sedikit biar dia ada penguapan, biar tidak rusak itu pupuk. Mungkin harus itu. tidak Jadi- bau ya. Pisang ini sudah difermentasi, ini jadi cairannya jadi seperti ini. Jadi dia warnanya Coklat tua. coklat tua seperti susu ya. Iya. Susu. Iya, kalau sudah campur dengan gula merah sudah tidak. Oh, Gula merah itu kan gula merah itu dicampur pada saat pada saat dia sudah 15 hari. 15 hari. Ya. Kalau kita mau, disaring. nah, kalau kita sudah mau semprot, baru kita masukkan gula merah, dicairkan dulu gula merahnya, masukkan. Kalau dia sudah aromanya sudah wangi, sudah bisa dipakai. Sebenarnya kita tidak, saya kepingin lihat cara pengolahannya sebenarnya, tapi tidak bisa ya. kecuali ini baru bibit kurang lebih 15 hari lagi. Mau 15 hari lagi. 15 hari lagi orang sudah mulai. Di mana itu bibit-bibit. ada bibitnya? Kalau sekarang rata orang belum bibit. Oh, maksudnya di Masih- sawah. Iya, Oh. bibitnya kan Oh, jadi petani itu membuat pupuk ini nanti ketika sudah pembibitan sudah di ya, setelah itu sudah bibit, Oh, dia sudah mulai iya, muncul iya. kecambahnya, itu kita mulai kasih semprot dasar itu di pembibitan, areal pembibitan. Setelah itu kita mulai pakai rutin itu ketika kita sudah 12 hari setelah tanam. Iya. Nah, itu penyemprotan itu masing-masing tidak sama, dia mau pilih yang mana, mau pilih bonggol pisang atau mau pilih rebung atau mau Rebung pilih, juga ada? Iya, mau pilih gamal, daun gamal juga sama, juga fermentasinya juga sama, selalu dengan Jadi yang bisa digunakan untuk pupuk ini apa? Apa saja? Pohon apa saja? banyak, Pak. Banyak. Kalau ini tadi tuh Buah-buahan. bonggol pisang dengan bonggol Cucian pisang dengan beras. cucian beras Sama gula merah. sama gula merah ketika sudah 15 hari Iya. difermentasi. Jadi aromanya jadi beda. Kalau yang lain lagi Pak, pohon apa lagi? Rebung, Rebung, sama juga. rebung apa? Bambu. Bambu itu. Rebung bambu, Sama juga ukurannya juga bisa ditindak sampai Yang 3 kilo. rebung yang, Yang tua. masih bulat. Oh, yang masih masih kecil. buah palapa itu. Orang bilang buah palapa. Ah, Nah, itu. itu diiris-iris diiris-iris. sama juga. Nah, dicampur dengan Dengan cucian air beras juga. Iya. baru taruh gula merah juga Iya, nanti di akhir iya. di 15 hari. Nanti kita mau pakai. Baru yang jenis lain lagi, daun gamal. daun gamal campurannya sama Daun juga. gamal sama juga. Daun gamal perbandingannya begitu juga. Sama juga. 3 Pak. kilo Harus daun 3 kilo, gamalnya. ya. Mm-mm. Iya, iya. Tapi daun gamal hanya semprot pada saat awal begini. Tapi kalau dia sudah umur 30 hari tanam tidak boleh lagi pakai. Karena itu bisa menghambat tunasan padi itu. Jadi Dia cuma awal saja. dia cuma di awal kalau untuk gamal. Oh, itu Iya. perbedaannya. Karena amal kalau daun Itu gamal Bapak dapat ilmu dari mana? itu ketika 5 tahun lalu kan ada kita punya pastor dari Morawali, tugasnya kan di sini. Ya. Dia tugas selama 3 tahun. Oh, bukan dari penyuluh idenya, bukan. Tidak, Pak. Tidak Oh, ada. iya, iya, namanya. iya, iya. Dari Justru pastor. dari pastor ya. Iya, dari pastor. Dan dia iya. tugas di Morawali. Pastor Riko. Nah, jadi Yang dulu sebelum para penikmat YouTube, jadi ternyata ide dari Pastor Perogi. petani organik ini itu adalah dari pastor. Saya pikir tadi dari pertanian atau anu, bukan. Cukup kreatif Pak, cukup kreatif. Oh, jadi Bapak diajarkan cara itu. Iya. Artinya Jadi berarti yang makanya yang masuk awal itu teman-teman Kristen ya, karena dapat Iya. ilmu dari situ ya. dari situ. Itu pun ketika kita sudah 1 bulan dengan ada ilmu yang kita dapat dari Bapak Pastor itu,
kita undanglah Pak Bupati Buol datang peresmian kawasan. Oh, sudah sempat Pak dia. Bupati yang Wah, sendiri luar yang biasa. datang meresmikan. Itu ada tubuhnya. Iya. Pak Bupati Buol, Bapak Dr. Rudi datang untuk peresmian kawasan organik. Oh, berarti Pak Bupati sudah tahu ini. Sudah Pak, sudah tahu. Iya. Jadi itu makanya harapan kita bisa dibantu, terutama pupuk organik yang namanya pupuk cair jelas beda dengan pupuk padat Pak. Iya. Artinya kalau kita sudah pakai misalnya 5 tahun, paling tidak untuk kembali tanah itu normal awal, paling tidak diimbangi juga dengan pupuk padat. Ada sih kita bisa buat pupuk padat itu, tapi kita keterbatasan alat. Ya, itu seputaran. Sekarang saya mau tanya masalah perbedaan sawah organik dengan yang kimia itu, Pak. Non organik. Jadi mungkin dari sisi apa? Dari sisi sawahnya dulu. Dari sisi apa? Kalau perbedaan jelas banyak Pak antara artinya kayak yang kami rasakan sudah 5 tahun ini lebih artinya sekaligus saya mengajak juga yang petani sawah ini kalau boleh mari kita ikut petani sawah. Petani sawah ya, untuk ikut organik, mengikuti pola pengelolaan dari sawah organik ini. Karena memang banyak perbedaannya dari sisi, mungkin bisa cerita langsung Pak. Yang pertama Pak, perbedaan yang paling menonjol adalah kalau organik ini kita ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Karena kenapa saya katakan ramah lingkungan? Ini air kan dia menyebar kemana-mana Pak. Iya. Jadi kalau kita pakai kimia, jelas sudah banyak racun yang kita pakai. Iya. Memang sih sekarang kita tidak rasa, tapi kalau 2-30 tahun ke depan pasti akan terasa itu dampak dari kimia yang kita pakai. Iya. Nah, itu perbedaan yang pertama. Itu yang Yang kedua, yang menyangkut hasil juga tidak kalah jauh dengan yang memakai organik. Salah satu contoh kemarin, kita 1,5 hektar kemarin itu dapat 60 dalam jahit, ya 60 karung jahit, karung urea. Berarti dia kemarin ditimbang rata-rata itu dia 1 karung itu dapatnya 47 kilo gabah kering. Ya. Nah 47 kalau dikali 50 berarti 2 ton lebih. 2 ton lebih. Luar biasa. Nah, kemudian ketika saya jalan-jalan ke teman-teman yang pakai organik itu, ada yang sampainya 1,5 hektar itu ada yang cuma 30 karung. Kalau 30 dikali 40 cuma 1 ton lebih sedikit. 40 itu apa? 40 karung. 40 karung ya itu. Itu perbedaannya memang beda tipis. Ada yang 3 ton lebih. Itu sawah organik itu lebih banyak berarti ya. Lebih hanya beda tipis, lebih banyak di organik Pak. Bisa lihat beda berapa karung itu? Yang dari berapa tadi? 40 sawah organik, 40 sawah organik, 35, 34 itu yang pakai yang non kimia, organik, non-organik. Bayangkan itu. Sudah biayanya lebih murah, hemat, ya. Pemupukannya lebih hemat, cara kerjanya juga lebih gampang, baru hasilnya lebih banyak. Cuma yang kendala kita di sini nih irigasi saja sih ya, belum bagus. Seandainya bagus seperti Morowali bisa 3 ton lebih ya. Mudah-mudahan Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti pemerintah perhatikan. Kemudian dari sisi biaya pupuk. Kalau dari pupuk organik, Bapak kan pernah dulu sawah sebelum organik. Iya, kimia. Kira-kira 1,5 hektar Bapak kelola itu berapa biaya pupuk yang digunakan dengan perbedaan sekarang? Selisih berapa dia? Perbedaan sih memang dulu kita masih pakai kimia juga itu. Perbedaannya itu hampir 50% lah. Karena saya pernah alami yang lahan ini saja punya saya ini 3/4 hektar itu tinggi sekali itu saya panen kemarin. Yang lalu yang pakai kimia itu tinggi sekali itu 15 karung. Berarti dia sekitar 500-an kilo gabah kering. Nah ketika kita mulai pakai organik ini 3/4 hektar ini kemarin sampai 20 karung. 20 karung dapat 5 karung ya? Kali 4 berarti 1 ton lebih. Tidak, biaya pembelian pupuk gimana? Kalau segi biaya sih lebih hemat di organik Pak. Karena kita biayanya kalau organik itu berapa jirigen begini dia? Masih habis takarannya. Kalau dia dalam 1,5 hektar itu 10 sampai 20 liter. 10 sampai 20 liter dan ini gratis ya? Iya kita karena dikelola sendiri. Kita bikin sendiri. Iya, karena dikelola sendiri. Ya itu tadi campuran. Bahan-bahan mentahnya kita cari sendiri. Kalau menggunakan pupuk kimia, Bapak kelola itu 1,5 hektar ya? Berapa?
Kalau saya karena lahannya cuma 3/4 hektar. 3/4 hektar Cuma itu 3/4. pupuk kimianya berapa kalau dulu? Sampai 50 kilo Pak. 50 kilo Berapa satu uangnya kali. 50 kilo. Kalau urea 180. Biasanya di sini sih, kalau di enggak tahu kalau di kota. Nah, kalau kita terima di sini satu karungnya 50 kilo itu 180.000. Sementara kalau 3/4 kita 5 hektar ini paling gula merah 20.000. 20.000. Kita bisa pakai untuk Bahan anunya dicari di banyak dicari, di iya. seputaran. Heeh. Bongol pisang, iya, ada banyak. perasan Ada gamal, ada gamal. ada. Jadi Bapak paling suka pakai apa? Yang gamal atau anu? Saya sering pakai bonggol pisang Pak. Bonggol Karena pisang. dia mempercepat proses tumbuhnya itu cepat. Jadi luar biasa dari pernyataan Pak Aldus. Jadi sehingga kenapa harus disarankan menggunakan pupuk organik, karena itu tadi sudah banyak alasannya. Ada lebih hemat biaya, kemudian ramah lingkungan. Jadi cara kerjanya juga lebih gampang. Iya Pak. Cara kerjanya lebih gampang, hasilnya lebih banyak. Ayo kita beralih untuk menanam dengan sistem organik ini. Kemudian mungkin dari sisi hasil produksi tadi sudah ya. Iya. Hasil produksi dalam setengah hektar itu bisa menghasilkan berapa hektar tadi Pak bilang? Kalau setengah hektar bisa dapat 3 ton 100, 2 ton 800. Kalau yang kimia Yang kimia beda-beda tipis. Pokoknya dia dapat juga 3 ton, kadang juga 2 ton 2,8 dari cara anunya. Kemudian cara pengelolaannya di sawah itu apa? Yang cara mengelola sawah itu apa yang berbeda, yang secara prinsip yang berbeda itu apa Pak dengan padi kimia? Pembersihan atau apa? Kalau rumput, pengelolaan pembersihan sawah sama Pak. Dia kalau yang kita pakai organik ini kan memang sudah diatur, dia punya jarak tanamnya sudah diatur. Jadi pada saat penyiangan rumput itu kita tidak sulit. Kalau ketika kita masih pakai kemarin yang kimia itu kan, yang penanaman itu kan suka-suka kita gitu. Sementara kita tidak mengikuti kesepakatan di dalam kelompok. Misalnya kita harus dengan jarak tanam sekian, kemudian bentuk model tanamnya seperti apa. Dari kalau kita teratur, kemudian kita sini tanam rata-rata pakai tali. Bentangkan tali biar dia lurus. lama itu. Iya, makanya kan bentuk kelompok Pakai tali. tali itu. Iya. Dari 1,5 hektar itu biasanya 2 jam tanam itu sampai 60 orang satu kali turun. Kalau menanam dengan sistem tobelo ditarik itu Abelo apa? Itu iya tobelo. Tobelo. Itu bagus tuh yang saya lihat teman-teman di Cuma dusun mungkin kayaknya sebelah. boros padi, boros bibit. Yang pertama boros, yang kedua kecuali memang sawah irigasi yang sudah diatur, yang bisa kasih iya. kering Dia harus sawah irigasi. Kalau tak ada hujan nggak bisa pakai begitu. Kalau kenapa harus dia Pak pakai tali itu? Oh, tidak Yang ada pertama, airnya, masalahnya tidak ada air. Tidak, biar ada air, yang pada dasarnya kita menginginkan jarak tanam itu sama. Dan bisa pakai tali, ini sudah akan ada alat ukur. Misalnya punya lahan dia bilang, saya mau Pak jalur semprotnya 30 cm. Berarti itu ada 2 alat 30 cm, kayu kan, ukurannya sini 30 cm, sana ujung 30 cm. Jadi sudah dibentang, tinggal tarik kencang, lurus berarti tanam. Ukur lagi sana 30 cm lagi tanam. Ribet ya. Jadi itu. Jadi sehingga memudahkan kita dalam proses perawatan, penyiangan rumput, kemudian dalam proses pembasmian atau penanggulangan hama dan penyakit. Jadi lebih mudah. Ketika kita pakai tanam organik yang tidak pakai teratur, dia punya jalur tanamnya tidak teratur, kewalahan juga pada saat kita penyiangan rumput itu agak susah juga. Nanti saya ingin lihat, nanti mungkin bisa diajak ke sawahnya langsung Pak. Mungkin kita lihat. Biar cuma di tempat pembibitannya, karena kebetulan sekarang ini belum musim tanam, jadi kita tidak terencana menampilkan kecuali dia 15 hari lagi. Nah, itu sudah pas tanam, sudah mulai hambur, sudah mulai tanam, nah itu baru bisa ketemu lagi untuk ini bukan sawah begitu Pak, dia ada air begitu tidak? Iya Pak.
Oh sama. Ya, ini pokoknya hamparan sampai di Ini sawahnya. sampai yang ada rumah itu ke sini, Pak. Ini sawahnya ini. Ya. Yang ada rumah itu ini ke sana semua ini. Oh Itu sama ya, hamparan tidak organik tidak semua. bisa dibedakan ya. Tapi ini sawah ini tak ada hujan. Iya, tak ada hujan semua. Berarti terendam terus itu, tidak ada Terendam terus, pembuangannya. tidak ada memang. Tidak ada. Wah, gitu. Makanya ini tidak ada pembuangan, artinya hasilnya Iya, itu lumayan. pengaruhi. Nah, ketika misalnya ini terurus Karena bagus, sawah itu kan harus ada musim panen, dia harus iya, kering. harus gitu kan. kering. Iya. Apalagi kalau ini memang mudah-mudahan ketika ini ada wawancara dan tim Iya. bisa turun langsung dan kita bisa ada pembuangan 1-2 tahun ke depan, mungkin hasilnya lebih meningkat daripada hari Iya. ini. Mudah-mudahan diperhatikan dengan para penonton yang atau pengambil kebijakan yang kebetulan penonton sekaligus pengambil kebijakan. Terima kasih. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat untuk sahabat penikmat YouTube yang lain.